Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Arab bersama Kak Juna. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang macam-macam mubtada dan macam-macam khabar. Materi kelas 7 semester ganjil untuk Madrasah Sanawiyah. Tujuan pembahasan kita adalah yang pertama ingin membahas tentang macam-macam mubtada. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang macam-macam khabar, sehingga dua bahasan ini menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Artinya setelah peserta didik mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mereka mampu memahami tentang macam-macam mubtada dan macam-macam khabar. Baiklah, kita mulai pembahasan kita tentang macam-macam mubtada. Jenis mubtada yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim atau kata benda yang dapat berubah harokatnya karena faktor jabatan kata dalam kalimat. Kita perhatikan contoh al-faslu wasi'un, ana unadziful fasla, undur ilal fasli. Di situ terdapat kata al-faslu, al-fasla, dan al-fasli, sebuah kata yang sama tetapi memiliki harokat yang berbeda. Al-faslu yang pertama di dhammah, al-fasla yang kedua di fathah, dan al-fasli yang ketiga di kasroh. Kata-kata itu dinamakan isim mu'rab karena mengalami perubahan harokat di akhir kata, kadang dhammah, kadang fathah, dan kadang kasroh. Contoh mubtada berupa isim mu'rab adalah al-faslu wasi'un, at-thalibu nasyidun. Inilah dua contoh kalimat yang mubtadanya terdiri dari isim mu'rab. Kemudian jenis yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni adalah isim atau kata benda yang tidak berubah harokatnya karena faktor jabatan dalam kalimat. Di jabatan apapun, isim mabni ini tidak mengalami perubahan harokat. Ada beberapa macam isim mabni, antara lain isim dhamir, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, isim mausul, dan isim fi'il. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pembahasan dua isim mabni, yaitu isim dhamir dan isim isyarah. Kita perhatikan contoh mubtada yang berupa isim mabni. Nomor satu adalah ana thalibun. Di sini isim mabninya berupa isim dhamir. Pada contoh kedua, hadza faslun. Mubtadanya berupa isim mabni, dalam hal ini berupa isim isyarah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam khobar. Jenis yang pertama adalah khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat maupun sibhul jumlah, menyerupai kalimat. Contoh, at-thalibu mahirun, at-thalibani mahironi, at-thalibuna mahiruna. Kata-kata mahirun, mahironi, dan mahiruna ini bukan jumlah, bukan kalimat, dan juga bukan sibhul jumlah. Oleh karena itu, kata mahirun, mahironi, dan mahiruna dinamakan khobar mufrad. Khobar yang kedua adalah khobar murakkab. Khobar murakkab adalah khobar yang berupa jumlah atau sibhul jumlah. Jadi khobar ini adalah berupa kalimat atau sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu adalah rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau sebuah kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri. Khobar jumlah ada dua macam, yaitu khobar jumlah ismiyah, yang kedua khobar jumlah fi'liyah. Khobar sibhul jumlah juga ada dua macam, satu jar majrur, dua dzaraf.
dalam hal ini adalah keterangan tempat. Contoh khobar jumlah ada dua, yaitu yang terdiri dari jumlah ismiyah dan yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Pada contoh jumlah ismiyah, kata al-waladu kitabuhu jadidun, di situ ada jumlah ismiyah yang fungsinya adalah menjadi khobar bagi kata sebelumnya, yaitu al-waladu mubtada'nya. Di dalam jumlah ismiyah yang sebagai khobar ini harus ada kata ganti yang merujuk atau kembali kepada mubtada'nya. Dalam contoh ini adalah kata ganti hu yang kembalinya kepada al-waladu, yaitu anak laki-laki. Pada contoh khobar jumlah yang berupa jumlah fi'liyah, seperti pada contoh berikut, al-mudarrisu hadara, seorang pengajar itu telah hadir. Kata hadara merupakan susunan jumlah fi'liyah. Adapun contoh khobar sibhul jumlah, artinya yang menyerupai jumlah, ada dua, yaitu yang berupa jar majrur dan yang berupa dhorof. Yang berupa jar majrur adalah seperti contoh berikut, al-kitabu alal maktabi. Kata alal maktabi merupakan susunan jar dan majrur, ala sebagai jarnya dan al-maktabi sebagai kata yang dijarkan atau yang dijarkan atau disebut dengan majrur. Kita perhatikan kata yang terletak sesudah jar, huruf terakhirnya diberi harokat kasroh. Kemudian contoh yang berupa dhorof adalah al-waladu amamal baiti. Amamal baiti merupakan dhorof, kata keterangan tepat. Anak laki-laki itu di depan rumah. Seperti halnya jar, kata dhorof ini juga mempengaruhi kata sudahnya yang harus diberi harokat kasroh pada huruf terakhirnya. Demikian pembahasan kita tentang macam-macam khobar dan macam-macam mubtada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.